Sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada di layar di depan. Sebelum kita memulai latihan ini, kalau ada pertanyaan atau masukan dari rekan-rekan semua, silakan diisi di kolom komentar. Baiklah, pada gambar kali ini kita masih menggunakan perintah polar array untuk menduplikatkan sebuah garis atau sebuah bentuk dari satu titik ke sisi bagian yang lain dengan bentuk radius atau diameter dari sebuah lingkaran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai latihan kita dengan cara membuat circle terlebih dahulu. Circle itu dengan, kalau kawan-kawan lihat di sini, ini ada diameter kecil, diameter 20, dan diameter nomor 2 itu adalah diameter 20. Kemudian kita buat circle dengan diameter 28,6. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sisi bagian atas. Dengan cara kita buat terlebih dahulu di sini circle. Kalau kawan-kawan lihat di sini circle yang baris nomor 3 itu adalah, kalau kawan-kawan lihat di sini itu adalah 50,8. Diameter 50,8. Kemudian kita buat garis lurus ke sisi bagian atas. Itu sepanjang, kalau kawan-kawan lihat di sini itu adalah sepanjang 68. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle yang paling besar, di mana circle paling besar itu adalah radius 76,2. Circle itu radius 76,2. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis, dua buah garis dari sisi kanan dan sisi kiri dengan menggunakan perintah offset. Kemudian kita isi, dikarenakan ini jaraknya 10, kita isi itu adalah 10. Kita klik garisnya, kita geser ke kanan, kita klik garisnya, kita geser ke kiri. Kemudian untuk menyambung sebuah garis, kita gunakan perintah extend, kemudian kita sambung ke sisi bagian atas. Kemudian jarak 68 tadi, ini adalah titik di mana kita akan membuat sebuah circle dengan diameter 9,5 dengan menggunakan D9,5. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sebuah garis di sini, itu adalah 50 ditambah setengah dari 20. Maka kita buat garis bantu terlebih dahulu dengan jarak itu adalah 60 mm. Di sini kita buat, kemudian kita extendkan, kita klik kanan, kita okekan. Kemudian kita hapus garis bantunya tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan, sebelum kita lanjutkan, kita buat terlebih dahulu lagi, itu adalah garis bantu ke titik bagian atas. Kemudian kita buat circle, di mana circle ini adalah circle yang garis putus-putus dengan diameter 108. Circle dengan diameter 108. Kemudian titik perpotongan itu adalah sebuah setengah lingkaran, di mana setengah lingkaran tersebut itu adalah radius. Kalau kawan-kawan lihat, ini adalah R. R di sini itu adalah, ini adalah radius. Kalau kita lihat di sini adalah 6,6 diameternya. Ini perpotongan, kita ketik D 6,6. Kemudian kita offsetkan dua buah garis, di mana garis ini sendiri itu adalah 6,6, berarti 3,3 ke kiri, 3,3 ke kanan dengan menggunakan perintah offset. 3,3. Kita klik garisnya, kita geser ke kanan, kita klik garis, kita geser ke kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah trim, kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis perpotongan ini, titik perpotongan di bawah yang mana itu adalah diameter 50,8, itu ada sebuah circle dengan radius 4,75. Circle kita buat 4,75. Kemudian di sini kalau kawan-kawan lihat, kita perbesar, di sini ada sebuah berbentuk lingkaran atau radius, di mana radius tersebut itu adalah 25,4. Radius 25,4 itu adalah bagian luar ini, bagian dalam itu adalah radius 32 dengan menggunakan perintah. Nah, sebelum kita menggunakan membuat radius ini sendiri, kita terlebih dahulu kita trim
garis yang tidak kita inginkan. Ini kita hapus. Oke, kemudian kita buat circle TTR. Kita klik circle yang pertama, kita klik garis yang kedua, kemudian kita isi radius 32. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita inginkan. Ini kita hapus. Kemudian ini garis kita hapus. Kemudian kita hapus lagi garis yang tidak kita inginkan. Kemudian circle atau hasil perpotongan tadi kita tinggal menggunakan perintah mirror untuk menduplikatkan ke sisi sebelah kiri. Kemudian kita no kan. Kemudian kita trim, kita klik kanan, kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita hapuslah semua garis yang tidak kita inginkan. Kemudian ini garis bantu ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan memotong circle di sisi bagian atas. Nah, ini. Kemudian ini kita ganti terlebih dahulu di sini properti, di sini kita order, kemudian kita load, kemudian kita cari di sini ada garis center. Ini center 5 kali. Kemudian kita oke-kan. Kita blok. Ini kita blok, kemudian ini warna kita ganti berwarna merah, kemudian lainnya ini kita ganti dengan center line. Agar ini rapat kita klik kanan, kita klik garis ini, kita klik kanan, kemudian kita properties, kemudian ini kita ganti dengan 0,4. Sehingga hasil garis panjang pendeknya itu adalah semakin memendek. Kemudian kita lanjutkan dengan proses di sini sudah, kemudian kita duplikatkan semua garis yang ada di sini. Ini kita duplikatkan dengan menggunakan array polar. Nah, di sini kita array polar, kita klik center line di sini. Kemudian kita isi di sini jumlahnya adalah 4. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita hapus semua garis yang tidak kita inginkan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan chamfer yang ada di sini. Sebelum kita membuat chamfer ini, garis ini akan kita ganti sama dengan garis panjang putus dengan berwarna merah. Kemudian kita lanjutkan dengan circle TTR, kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita isi dengan 25.4. Kemudian kita trim. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita inginkan. Kemudian kita gunakan perintah array polar lagi. Kemudian kita klik select object, kemudian kita klik center point dari lingkaran, kemudian ini kita isi 4. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah trim, kita hapus semua garis yang tidak kita perlukan. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat semua latihan kita di sini ini sudah sesuai dengan gambar yang kita harapkan. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah annotate, kemudian center mark, kita klik garis yang di luar. Kemudian kita ganti juga garis sumbu ini itu dengan berwarna merah dengan aturan yang sama. Ini kita ganti. Kemudian garis sumbu yang lain begitu juga untuk circle yang kecil. Semua circle yang kecil kita kasih garis sumbu. Kemudian kita gunakan perintah MA, kita klik yang berwarna merah, kita klik semua. Oh, mohon maaf. Ini sebelum itu MA, kita klik circle, kemudian kita klik garis sumbunya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Nah, jadi kita home. Kemudian di sini yang pertama itu adalah linear. Di sisi bagian atas, pojok kiri dan kanan itu adalah 20. Dari center ke center itu adalah 68. Dari titik atas ke titik bawah sini itu adalah 50. Kemudian ini adalah 20. Kemudian di bagian bawah sama.
68, ini 50. Oke, kemudian di sisi bagian bawah begitu juga dengan ukuran yang sama. Ini adalah 20. Kemudian dari titik center ke titik paling atas itu adalah di sini, mohon maaf, titik bagian atas ini ke titik center itu adalah, bentar, ini kita klik, kemudian titik center bagian atas, mohon maaf, ini adalah titik bagian ini ke titik center dari circle, itu adalah 58. 58 center ke titik bagian depan, itu adalah 58. Kemudian bagian ini adalah 50 ke bagian sisi bagian luar. Ini adalah 50, begitu juga di sisi sebelah kiri itu adalah 50. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi dari di sini. Yang pertama itu adalah diameter. Diameter yang pertama kalau kawan-kawan lihat itu adalah di sisi bagian dalam itu adalah 28,6. Kemudian yang kecil itu adalah diameter 20. Kemudian di bagian yang berwarna merah itu adalah 50,8. Kemudian yang berwarna merah besar itu adalah 108. Kemudian yang paling kecil di depan, yang paling bawah itu adalah 9,5. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian tanda radius. Radius di sini banyak, kalau kawan-kawan lihat ini itu adalah radius R4,75. Sedangkan untuk ini bagian bawah itu adalah radius 32, sedangkan chamfer ini sendiri itu adalah radius 25,4. Kemudian di sisi bagian luar ini adalah 76,2. Oke, kemudian semua dimensi kita ganti dengan berwarna merah. Ini kita klik, kemudian ini kita ganti berwarna merah. Kemudian kita gunakan perintah MA, kita ganti semua dimensi itu adalah berwarna merah. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses. Ini ada satu buah dimensi lagi yang belum kita beri. Itu adalah titik ini dengan titik bagian atas itu adalah 6,6. Oke, kemudian kita merahkan juga dengan aturan yang sama. Maka gambar yang kita buat telah selesai sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memandu kawan-kawan untuk berlatih AutoCAD secara mandiri atau secara otodidak. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.